A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hari ini tanggal 14 Ramadan, pertengahan 14 hari Ramadan kurang lebih telah kita lalui, tinggal tersisa setengahnya lagi. Tinggal koreksi masing-masing kita. Akan ditinggalkan, tinggal jatahnya setengahnya lagi dari bulan Ramadan. Dan nilainya hari-hari Ramadan semakin mendekati 10 akhir, semakin nilainya semakin tinggi, pahalanya semakin lebih, maka gogoda nage semakin gitu. Geus teu mikiran tadarus deui, komo geus likuran-likuran mah ya. Nu dipikiran dari na otak teh ieu sarung can aya ieu, jang takbiran senda can aya. Padahal Ramadan itu, hari-hari Ramadan yang paling istimewa itu 10 akhir dari Ramadan. Ya, semua Ramadan itu istimewa, hari-hari Ramadan istimewa, tapi yang paling istimewa itu 10 yang akhir dari Ramadan. Nah, di situ kita diuji dengan berbagai macam-macam ujian. Pikiran geus teu mikiran, kadang taraweh, kadang rupa-rupa weh. Ya mudah-mudahannya urang bisa bertahan gitu. Pan duit gah yang bertahan lain. Bertahan we, duit kudu aya wae. Kira ku hari ibadah teu bertahan ya. Atau minimal jadi juara bertahan atuh. Ya. Jadi juara bertahan we aya wae gitu ibadah teh nya. Teu bisa ningkat atuh ya, minimal entong teu ulah teu bika turun. Kudu namahna naik gitu. Kenapa? Karena pahala, keberkahan, rahmat yang Allah turunkan di akhir-akhir Ramadan ini lebih-lebih lagi, lebih harusnya. Harusnya lebih giat. Kira-kira lamun ditaikeun gajina deui, kudu tambah giat, kudu tambah haroream. Kan kudu tambah giat, kan naik deui tah gajina teh. Pahalanya berlipat-lipat ganda lagi. Wah, luar biasa pokoknya. 10 yang akhir dari bulan Ramadan itu beda nilainya. Maka wah, digodanya dengan macam-macam urusan duniawiyah. Diriweuhkeun ku urusan duniawiyah, nu lain pikiran nun dipikirkeun tapi ka linglung pikirannya, bingung susah, mikiran anu cek agama teu kudu dipikiran. Urang mah kitu, anu cek agama teu kudu dipikiran, anu cek agama kudu dipikiran teu dipikiran, tibalik urang mah ya. Kata syariat harus dipikirkan. Kadang kita lupa, tidak memikirkan. Yang kata syariat gak usah dipikirin, ini malah dipikirkan. Ini ujian untuk kita. Sekarang sudah pertengahan Ramadan. Coba tengok hati kita, kerinduan kita ke Ramadan gimana? Apakah menurun atau masih juara bertahan, atau meningkat? Kontrol hati kita, ya. Ini hati kita kontrol nih. Sudah pertengahan Ramadan,
Apakah kerinduan kepada bulan Ramadan ini masih tetap kuat atau berkurang semangat? Nah, kontrol ya. Ya minimal itu bertahan, jangan berkurang dengan bertambahnya akan habisnya Ramadan. Sayang, 1000 sayang nih ya. Kita belum tentu hidup sampai Ramadan depan, belum tentu. Tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am Allah katakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat alladzina orang-orang yakhuduna yang memperolok-olok mereka fi ayatina pada ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an, dengan memperolok-olok ngagehgeikeun, ngaheureuikeun, ngahinakeun kana Qur'an. Fa'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Wala tujalisum, jangan duduk beserta mereka. Hatta yakhudu, sehingga mereka masuk fi haditsin ghairi, pada cerita obrolan yang selain itu Al-Qur'an. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ya. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah jadikan kita orang yang percaya kepada kebenaran Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, meskipun kita bacanya jauh dari kesempurnaan, kita baca tiap pagi meskipun dengan berbagai tantangan dan godaan ya. Mau ngaji itu kan digoda oleh setan, oleh nafsu, oleh dunia, oleh manusia. Waduh, godaannya luar biasa. Apalagi dekat-dekat lebaran, waduh. Geus dina otak teh lain Quran deui, THR gitu ya. Ya pada geus lebaran mah lain Quran deui, lain tadarus deui, pikiran teh THR we. Ya. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dijadikan orang yang beriman, percaya, meyakini kebenaran Al-Quran. Kita baca, kita maknai sedikit-sedikit ya, alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan ini Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat untuk kita semua. Di antara yang akan menyafaati, memberi syafaat kelak di akhirat itu dari amalan seseorang, salah satunya adalah Al-Quran. Orang kalau rajin baca Quran, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Amin. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita meyakini kebenaran Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Quran, dan kita memuliakan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, jika kamu melihat orang-orang yang menghinakan ayat-ayat kami, fa'rid anhum, berpaling dari mereka. Jangan duduk dengan mereka. Ya, kalau ada orang menghina Al-Quran, ada orang mencela Al-Quran, ada orang mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran, jangan kita duduk dengan mereka. Jangan, berpaling dari mereka. Jangan kumpul dengan mereka, bahaya nanti. Ya, terpengaruh nanti kalau kita nggak kuat imannya, waduh bahaya itu. Ya, jauhilah orang-orang yang nggak baik itu, jauhi, apalagi bulan Ramadan. Kumpulan-kumpulan yang nggak baik, yang nggak jelas, yang nggak jadi pahala, tinggalkan. Apalagi bulan Ramadan, curah. Cari kumpulan yang baik-baik, terutama Ramadan nih. Kesempatan ini, kesempatan Ramadan. Ya, jangan ngimpi kita nanti tahun depan aja, enggak. Sekarang jaga
kumpulan kita, berkumpulnya, bertemannya, khususnya bulan Ramadan, cari kumpulan-kumpulan yang baik, ya. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang menghina Al-Quran, yang mempermainkan Al-Quran, akhirnya nanti dikhawatirkan terpengaruhi oleh mereka. Jangan berpaling dari mereka, jangan duduk dengan mereka, itu sehingga mereka masuk pada ceritaan obrolan selain itu Al-Quran, selain meremehkan itu Al-Quran. Karena meremehkan Quran itu hukumnya murtad, ya. Orang kalau menghina Quran hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita, mata kita pagi-pagi nih, ya, lihat Quran, lihat huruf Quran. Oh, Masya Allah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini diizinkan oleh Allah untuk melihat Al-Quran. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang matanya tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Quran? Sangat banyak. Diizinkannya oleh Allah untuk lihat TV, untuk lihat HP, tapi untuk Quran tidak diizinkan oleh Allah. Nah, alhamdulillah mata kita nih, ya, Allah izinkan, Allah pilih matanya untuk melihat Al-Quran, yang mana melihat satu huruf Quran itu satu huruf Quran itu 10 kebaikan, 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Kali berapa huruf? Apalagi Ramadan yang mana lipatan pahalanya luar biasa, ya. Kemudian pendengaran kita oleh Allah diizinkan untuk mendengar Al-Quran. Berapa banyak manusia yang tidak mau mendengar Al-Quran, yang tidak mendapatkan izin dari Allah telinganya untuk mendengarkan Al-Quran. Pinginnya dengarnya apa? Lagu-lagu setan, iblis, itu. Lagu-lagu yang haram, yang melupakan kepada Allah, inginnya mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi Allah pilih kita tiap pagi, alhamdulillah, mendengarkan nasihat. Berapa banyak orang yang nggak mau mendengarkan nasihat karena kesombongan, ya. Orang itu kalau punya sifat sombong, dia nggak senang menerima nasihat, gak mau dengar nasihat, itu tanda-tanda orang sombong gitu. Nah, kita alhamdulillah tiap pagi terus mendengarkan nasihat. Nasihat ini obat ini. Nasihat Quran ini obat hati kita. Hati yang gelap insya Allah menjadi terang dengan obat Al-Quran. Nanti akan terang hati kita, ya, dengan dasar keimanan, penghormatan, memuliakan Al-Quran. Yang hatinya sempit akan menjadi lapang dengan berkah keagungan Al-Quran. Yang hatinya kotor menjadi bersih berkah keagungan Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan semua diberikan istiqomah, amin. Kemudian wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan jika benar-benar melupakan kepadamu syaitan, lalu kamu duduk dengan mereka, maka jangan duduk setelah kamu ingat berserta orang-orang yang zalim. Jadi janganlah kita kumpul dengan orang-orang nggak baik itu, jangan. Ke rumah orang teu bager, kumpul jeung nu teu, mungkin bisa tambah teu bager. Ke rumah orang teh poho wae ka pangeran, tuluy ngariung jeung tukang nu paroroho ka pangeran, beuki poho. Cari orang-orang yang kalau kita duduk dengan mereka tambah semangat ibadah, gitu. Cari orang-orang, kalau kita berteman dengan mereka, tambah baik akhlak kita, tambah baik hubungan kita dengan Allah, tambah baik hubungan kita dengan makhluk Allah, tambah baik hati kita. Cari orang-orang yang seperti itu,
kumpulan-kumpulan majlis-majlis seperti itu yang harus kita cari. Ketika kita duduk di situ, hati kita tambah bersih, hati kita tambah terang. Cari itu, ya. Jangan sampai kita duduk di suatu tempat kumpulan yang menjadi sebab tambah kotor hati kita, tambah kuat hasudnya, tambah kuat sombongnya, tambah kuat riaknya. Jangan, tinggalkan itu semua. Cari ya kumpulan-kumpulan, majlis-majlis yang jika kita duduk di majlis tersebut, Allah turunkan rahmat untuk kita sekalian. Menjadi sebab hati kita hati yang bersih, hati yang terang, hati yang lapang, ya. Itu diantaranya majlis-majlis yang mana di majlis tersebut dijelaskan nasihat-nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya terutama nasihat-nasihat Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau ketika kita duduk dengan mereka, maka tugas kita mengingatkan kepada mereka. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak baik, ingatkan, kamu jangan seperti itu ucapan nggak baik, perilaku itu tidak baik. Harus diingatkan oleh kita, harus diingat. Apalagi bulan Ramadan kita kumpul, ketika ada orang yang bicaranya nggak baik, ingatkan, ini bulan Ramadan, jaga mulut, jangan sampai rusak nih puasa kita, pahala puasa kita rusak. Kalau orang boga imah rusak kumaha, lamun imah orang rusak runtuh kumaha, susah teu, sedih teu, ai puasa orang rusak, kalau katibrah hees puasa rusak kumaha. Mobil rusak, teu maju, motor rusak kumaha, susah, bingung, leres. Akhirnya puasa orang rusak tuh jadi ganjaran, kudu sieun. Seharusnya kita prihatin, jaga, jangan sampai rusak di puasa, pahalanya hilang dengan kemaksiatan. Jadi ayat yang barusan kita baca peringatan untuk kita, jangan sampai kita duduk kumpul-kumpul dengan orang-orang yang nggak baik, ya. Kalau mau duduk dengan mereka, ingatkan mereka orang-orang yang nggak baik supaya menjadi baik. Jangan kebalikan, kita terbawa menjadi nggak baik, ya. Mun kira-kira orang ayeuna ngariung jeung nu teu bager kabawa teu bager, ulah. Lamun ngariung jeung nu bager, urang bisa mana mawa manehna jadi bager pek gitu. Ya keharas. Jadi perkumpulan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Cari yang baik, yang menjadi hati kita tambah bersih, tambah baik, akhlak kita tambah baik, hubungan kita dengan Allah tambah baik, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah tambah baik. Cari kumpulan yang seperti itu. Bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, yang menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang bertambah kebaikan. Hubungan kita baik dengan Allah, bertambah baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk betul-betul memanfaatkan, memakmurkan, mengisi hari-hari Ramadan dengan segala amal soleh yang zahir, amal soleh yang batin, dan Allah jaga hati kita semua, diri kita semua, anggota badan kita semua, keluarga kita semua, muslimin muslimat mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai musibah, dari berbagai maksiat zahiran wa batinan, khususnya pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.